Kita mulai dari yang pertama, ini yang mudah-mudah dulu ya. Pernyataan yang tidak benar mengenai ciri-ciri bunyi adalah titik-titik gitu ya. A. Dapat merambat melalui udara, air, dan zat padat. B. Merupakan gelombang longitudinal. C. Kecepatan bunyi paling besar di ruang hampa udara, dapat dipantulkan, dibiaskan, dan dapat beresonansi. Yang E. Merupakan gelombang mekanik. Oke teman-teman. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas untuk perbedaan antara gelombang suara dengan gelombang cahaya ya, atau gelombang bunyi dengan gelombang cahaya gitu ya. Sekarang kita ulangi lagi karena di sini yang ditanyakan adalah ciri-ciri dari bunyi. Jadi bunyi itu termasuk gelombang teman-teman gitu ya. Ini ciri-cirinya yang pertama adalah bunyi atau gelombang suara itu merupakan gelombang longitudinal teman-teman ya. Gelombang longitudinal dengan kecepatan rambatnya sekitar 340-an meter per sekon gitu ya. Jadi lebih cepat cahaya daripada ini. Kalau cahaya kan 3 kali 10 pangkat 8 gitu ya. Oke, yang kedua adalah dapat merambat hanya dengan medium. Saya ulangi, hanya bisa merambat dalam medium, bisa padat, bisa cair, atau bisa gas gitu ya. Nah, termasuk di udara itu juga medium teman-teman gitu ya. Namun tidak dapat merambat di ruang hampa. Ruang hampa udara itu misalkan di luar atmosfer kita itu ya, tidak ada di situ tidak ada udara dan lain-lain gitu ya. Jadi ketika di hampa udara itu tidak bisa merambat gitu ya teman-teman. Ini istilahnya paling mudah adalah ketika teman-teman itu berada di bulan, maka ketika kalian berteriak kepada teman kalian, misalkan 2 orang ada di bulan, maka tidak akan kedengaran kecuali pakai alat bantu gitu ya. Oke, yang keempat itu dapat dipantulkan ya. Yang kelima dapat dibiaskan. Kalau dipantulkan itu ya contohnya ada gema dan gaung gitu ya. Kemudian dapat dibiaskan juga gitu ya, atau dibelokkan, dan juga dapat beresonansi gitu ya teman-teman. Banyak sekali alat-alat resonansi pada suara gitu ya. Contohnya gitar itu juga beresonansi juga gitu ya. Kemudian suara atau gelombang bunyi itu termasuk gelombang mekanik teman-teman. Nah, bedanya apa dengan gelombang cahaya? Kalau gelombang cahaya itu termasuk gelombang transversal gitu ya. Gelombang elektromagnetik bukan mekanik gitu ya. Dapat merambat melalui ruang hampa juga bisa ketika cahaya gitu ya. Jadi bedanya antara cahaya dan bunyi seperti itu. Nah, dari situ kita lihat opsi pilihan gandanya. A dapat melambat melalui udara, air, dan zat padat. Oke, benar. Merupakan gelombang longitudinal, benar. Kecepatan bunyi paling besar di ruang hampa udara. Nah, ini yang salah teman-teman. Yang ini yang salah gitu ya. Harusnya tidak bisa merambat karena memang bunyi itu hanya bisa merambat melalui medium, baik padat, cair maupun gas gitu ya. Soal kedua teman-teman, struktur teks eksplanasi ini soalnya mudah seperti ini, tapi variannya banyak teman-teman ya. Kita bacakan dulu untuk opsi pilihan gandanya. Tesis, argumentasi, penegasan ulang pendapat, pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi, pendahuluan, inti penutup, pendahuluan ringkasan isi buku, inti review, simpulan, kemudian orientasi, komplikasi, resolusi, gitu ya teman-teman ya. Oke, ini soal ini yang keluar baru satu yaitu teks eksplanasi, tapi di varian soal lain teman-teman ternyata ada teks argumentasi, teks eksposisi, teks penegasan ulang, teks pidato, dan lain-lain itu masih banyak ya. Jadi nanti kita pelajari aja semuanya. Jadi nanti ketika teman-teman itu punya soal atau mendapatkan soal yang berbeda, teman-teman tetap bisa jawab gitu ya. Oke, kita bahas dari yang pertama adalah struktur teks eksplanasi sesuai dengan soalnya tadi ya. Ada 3 strukturnya. Yang pertama adalah pernyataan umum. Ya, pernyataan umum ini yang dijelaskan adalah proses terjadinya, proses keberadaannya, proses terbentuknya, dan lain-lain gitu ya. Yang kedua adanya deretan penjelas gitu ya, yang menjelaskan bagaimana dan mengapa ya, bagaimana sebab akibatnya ada di nomor 2 ini ya. Yang ketiga bagian penutup atau bahasa lainnya adalah interpretasi. Jadi ada pernyataan umum, deretan penjelas, kemudian bagian interpretasi. Ini adalah struktur teks eksplanasi. Yang kedua adalah struktur teks eksposisi. Ini ada 3 bagian juga. Jadi teman-teman harus hafal juga. Yang pertama tesis, rangkaian argumen, kemudian penegasan ulang pendapat. Ya. Tesis itu pernyataan pendapat atau bagian yang berfungsi untuk mengenalkan isu, masalah, gagasan utama atau pandangan penulis secara umum yang kemudian akan dibahas dalam teks. Sebelumnya penulis sudah harus menentukan tujuan dari teks eksposisi gitu ya.
Kemudian rangkaian argumen itu setelah tesis tadi yang di nomor 1 tadi ya, itu teks akan diikuti dengan rangkaian argumen, fakta-fakta yang memperkuat argumen gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat, itu ditutup dengan penegasan ulang pendapat berupa simpulan saran ya teman-teman. Itu teks eksposisi atau teks berita juga masuk seperti ini. Kemudian ada teks fiksi atau teks cerpen. Salah satu contohnya adalah teks cerpen. Kita sudah pernah bahas ini, struktur teks cerpen itu ada 4, tapi kita tulis yang pokok saja 3. Jadi teks fiksi itu juga banyak, tapi yang di pokok utamanya ada 3. Orientasi, komplikasi, resolusi. Orientasi itu bagian pengenalan tokoh, komplikasi itu mulai timbul percikan-percikan masalah, resolusi itu mulai mendapatkan solusi atas masalah. Kadang-kadang untuk teks cerpen juga diberikan kode atau pelajaran yang dapat diambil gitu ya. Kemudian teks argumentasi ini juga 3, pendahuluan, batang argumen ya, bagian kedua tubuh argumen gitu ya. Yang ketiga kesimpulan teman-teman. Nah, pendahuluan ini tujuannya untuk menarik perhatian atau memusatkan alasan argumen dan menunjukkan alasan dikemukakan argumen kepada pembaca. Bagian tubuh ini tujuannya membuktikan kebenaran yang hendak disampaikan. Yang kesimpulan itu membuktikan kebenaran yang telah diberikan kepada pembaca agar dapat diterima oleh pembaca dengan cara logis gitu ya. Ada teks berikutnya adalah teks ulasan atau teks review teman-teman. Kalau bahasa Inggrisnya adalah text review, itu ada orientasi atau bagian pendahuluan itu namanya orientasi. Kemudian ada sinopsis atau review ulang ya, review dari ringkasan cerita. Nah, sinopsis itu ringkasan cerita. Kemudian ditafsirkan ya, penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas ya. Membahas mulai dari bagian-bagian dari suatu karya, keunikan karya, keunggulan karya, kualitas, dan sebagainya. Kemudian bagian evaluasi itu mengevaluasi, itu isinya adalah pandangan penulis terhadap suatu karya yang diulas. Ini biasanya ditulis setelah penulis selesai mendapatkan tafsiran. Setelah menulis tafsiran, itu baru menulis evaluasi. Bagian akhirnya adalah rangkuman ya. Bagian rangkuman dari teks ulasan ini isinya mengenai kesimpulan dari ulasan pada sebuah karya yang diulas, itu namanya teks ulasan gitu ya teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah teks pidato. Struktur teks pidato itu yang pertama ada pendahuluan. Ini isinya biasanya salam pembuka, sapaan hormat, puji syukur, penyampaian tema pidato. Kemudian yang kedua adalah isi. Bagian isi ini ada gagasan dan inti. Kemudian bagian penutupnya itu ucapan terima kasih, permintaan maaf, nasihat, dan saran itu ya teman-teman. Nah, kembali ke soal tadi ya. Kalau teman-teman masih ingat, struktur teks eksplanasi itu yang mana gitu ya. Sambil kita menganalisa A sampai E ini ya. Tesis, argumentasi, penegasan ulang pendapat ini pasti teks eksposisi gitu ya. Pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi atau kesimpulan ini adalah teks eksplanasi. Pendahuluan, inti, penutup ini teks pidato. Pendahuluan, ringkasan, isi atau sinopsis, kemudian review atau tafsiran, kemudian bagian evaluasi dan kesimpulan. Itu kesimpulan ini maksudnya adalah teks ulasan sebenarnya teman-teman. Orientasi, komplikasi, resolusi tadi adalah teks cerpen atau teks fiksi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B gitu. Berikutnya, Susan akan pergi ke Jakarta naik sepeda motor dari Bekasi. Jika Susan menempuh perjalanan sejauh 30.000 meter selama 1,5 jam, berapa kecepatan Susan? Lihat teman-teman, di situ opsi pilihan gandanya adalah kilometer per jam, gitu ya. Jadi nanti satuan jaraknya kita ubah ke kilometer, gitu ya. Ini jaraknya adalah 30.000 meter, kita ubah ke kilometer, tinggal buang nolnya 3 karena meter ke kilometer naik 3, jadi dibagi 1000 ya. Jadi 30 km waktunya utuh karena satuan yang diminta di opsi pilihan gandanya adalah jam. Jadi 1,5 jam. Maka V-nya adalah hasil bagi antara jarak dibagi waktu gitu ya. Jaraknya 30, waktunya 1,5 jam. Maka jawabannya adalah 20 km per jam. Nah, ini jawaban yang B nih. Sebenarnya sederhana ya teman-teman. Nah, kadang-kadang soal seperti ini bukan soal model ini, tapi
teman-teman diminta untuk bagaimana cara menentukan itu gitu ya. Urutan prosedurnya gitu ya. Nah, kemarin juga kita sudah bahas urutan prosedurnya, jaraknya boleh diubah ke kilometer dulu ya. Dibagi 1000 baru kemudian menuliskan mencari kecepatan dengan membagi jarak dibagi waktu boleh, atau mencari kecepatannya dulu nanti baru dibagi 1000 gitu ya. Sama saja. Berikutnya, guru olahraga di sebuah sekolah kerap kali menceramahkan cara melakukan loncat jauh kepada siswa kelas 4. Nah, jadi pembelajaran olahraga tapi dilakukan dengan ceramah gitu ya. Alhasil ketika ujian praktek banyak yang salah, ya jelas saja ya. Karena ujian praktek tapi pelaksanaannya dengan ceramah kan lucu kan itu ya. Pada saat melakukan tolakan, hal tersebut menunjukkan adanya hambatan belajar. Nah, teori yang digunakan itu adalah yang mana itu ya. Jadi teman-teman harus menganalisa narasi soalnya seperti itu gitu ya. Kita lihat yang A, belajar harus sesuai tahap berpikir kognitif. Nah, ini tidak hanya berpikir kognitif karena di situ mengajarkan olahraga gitu ya. Jadi bukan teori biasa, bukan ya. Yang B, belajar harus banyak praktik seperti yang disampaikan oleh teori Brosu. Ini benar ya. Karena belajar itu harus banyak praktik. Yang C, teori belajar mengulang-ulang. Tondik itu bukan itu ya. Teori tondik itu fokusnya ke drill gitu ya. Jadi pembelajaran kalau teman-teman itu melihat guru dari teman-teman atau teman-teman dalam mengajar untuk agar nilai ujiannya atau nilai tesnya bagus di drill, itu berarti teman-teman sudah menerapkan teorinya tondik gitu ya. Kesiapan, latihan, itu namanya teori tondik. Teori belajar matematika Harel dimulai dari masalah, way of thinking, dan diakhiri dengan way of understanding. Ini sering dilakukan oleh guru matematika. Biasanya dimulai dari suatu permasalahan matematis, kemudian dianalisa oleh siswa, didiskusikan, kemudian menemukan kesimpulannya. Gitu ya. Intinya seperti itu. Itu namanya way of understanding ya. Ada pemahaman di situ terhadap materi. Kemudian yang dari teori belajar Vygotsky. Ya, ini Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar harus dimulai dari sesuatu yang dikenali siswa. Ini tidak ya, tidak cocok ya untuk itu ya. Jadi memang jawaban yang paling tepat adalah teori belajar praktik. Oke, berikutnya ini soal jenisnya adalah pedagogis ya. Pak Imam adalah guru kelas 5 SD. Beliau akan menyusun RPP, KD-nya atau kompetensi dasarnya, meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Hal yang pertama dilakukan adalah menentukan indikator. Nah, salah satu indikator pencapaian kompetensi yang tepat adalah yang mana? Kita lihat teman-teman, ini proses meringkas. Ini maksudnya di level berpikir apa. Jadi meringkas itu sama dengan menulis ulang, sama dengan merekonstruksi. Itu ya dengan bahasanya sendiri gitu ya. Jadi maksudnya adalah C6 sebenarnya teman-teman. Menulis ulang, menulis, mengkonstruksi, mencipta tahapannya gitu ya. Jadi bahasanya sudah bahasanya sendiri gitu ya. Nah, kita akan cari dari A sampai ini yang paling cocok yang mana. Membedakan itu masuknya di membandingkan, sama membandingkan itu berarti C5 evaluasi kan gitu ya. Membuat bagan itu sebenarnya C6 teman-teman. Tapi fokus dari membuat bagan ini bentuknya bukan, kalau di situ KD-nya kan KD kognitif ya, 3.3 ya. Kalau membuat bagan ini sebenarnya masuknya tidak hanya di C6 tapi juga psikomotoriknya. Mengamati teks eksplanasi, mengamati ini juga psikomotorik sebenarnya, kalau di kognitif hanya C1, C2 saja. Kemudian mengidentifikasi itu masuknya di C2. Menyampaikan pokok-pokok pikiran tertulis, ini menyampaikan ini masuknya di sama ya, menyampaikan pokok-pokok secara tertulis ini C6 nih, masuknya di C6. Jadi jawabannya yang paling cocok B apa E gitu ya. Kalau kita lihat ini meringkas ini sama dengan menulis ulang pokok-pokok pikiran kemudian dikembangkan sedikit demi sedikit, ini yang paling cocok yang E. Jadi teman-teman kalau e-booknya itu masih jawabannya B, itu berarti belum direvisi. Silahkan teman-teman ganti sendiri ya. Yang di e-book ini jawaban yang paling tepat, ini konfirmasi dari saya, yang paling tepat yang E jawabannya. Saat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan.
dan didasarkan atas kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Teknik penilaian yang dipilih oleh guru tersebut adalah yang mana ini teman-teman? Apakah jurnal, kinerja, penugasan, portofolio atau proyek? Teman-teman di sini dilihat bahwa penilaiannya sifatnya adalah berkelanjutan atau kontinuitas ya. Kemudian didasarkan atas kumpulan informasi. Jadi dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, misalkan satu semester itu dari awal semester sampai di akhir semester. Itu ada semua kumpulan informasinya. Kalau jurnal teman-teman, jurnal itu untuk menilai sikap. Kalau di situ untuk melihat perkembangan kemampuan peserta didik ya. Kalau itu berarti condongnya ke kognitif psikomotorik, jadi bukan sikap. Jurnal pasti bukan gitu ya. Kalau kinerja teman-teman ya. Kalau kinerja itu penilaian hasil dan produk ini tidak bisa digunakan untuk berkelanjutan ya teman-teman. Ini hanya satu proyek tertentu. Sama dengan proyek juga. Proyek itu juga sama gitu ya. Kinerja itu kan praktik ya, biasanya satu KD atau satu apa beda KD lagi sudah berbeda lagi, jadi tidak digunakan untuk berkelanjutan ya. Penugasan itu juga tidak bisa digunakan ya teman-teman ya. Untuk melihat kumpulan informasi menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik. Kalau portofolio bisa. Ya kenapa? Karena di situ ada kumpulan karya terbaik siswa dari awal sampai akhir. Itu ya. Itu menunjukkan bahwa di situ informasi bisa terkumpul di situ, perkembangan peserta didiknya bisa dilihat kan gitu ya. Kalau proyek itu tugas yang diselesaikan pada periode atau jangka waktu tertentu. Ini biasanya per KD gitu ya. Jadi tidak sampai untuk bisa melihat perkembangan peserta didik yang berkelanjutan dari awal sampai akhir. Jadi jawaban yang paling besar benarnya adalah yang D. Berikutnya, tempat penyebaran virus corona dapat terjadi karena droplet. Droplet itu cairan ingus ya teman-teman ya. Atau cairan yang berasal dari mulut. Pokoknya droplet itu cairan bentuknya. Tempat penyebaran virus corona dapat terjadi karena droplet yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bernyanyi, berbicara hingga bernapas. Gitu ya. Saat melakukan hal tersebut dalam jarak dekat dari hidung dan mulut dapat mengeluarkan partikel-partikel aerosol. Gitu ya. WHO mengakuinya adanya bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil atau aerosol yang melayang di udara tersebut. Pernyataan yang paling tepat sebagai berikut. Yang A, kita lihat yang A. Partikel-partikel kecil yang melayang di udara memiliki gaya tarik antara partikel yang lebih besar dibandingkan dengan droplet. Partikel-partikel kecil yang melayang di udara memiliki susunan partikel yang lebih rapat dibandingkan droplet. Partikel kecil yang melayang di udara memiliki gerakan yang kurang bebas dibandingkan dengan droplet dan seterusnya. Ini kalau kita lihat di opsi pilihan gandanya ini kelihatannya membedakan antara partikel-partikel kecil atau aerosol dengan dropletnya gitu ya. Jadi kita analisa sebenarnya kalau kita lihat di ABC-nya itu membandingkan antara jenis atau sifat dari zat gitu ya. Jenis atau sifat dari zat. Dan dikasihlah itu apa namanya itu ilustrasi soalnya seperti ini gitu ya. Jadi kita harus paham dulu droplet tadi adalah zat cair, ingus gitu ya. Atau dahak itu bisa juga. Itu droplet. Bentuknya berarti zat cair masuknya gitu ya. Sementara aerosol itu masuknya gas gitu ya. Karena partikel-partikel kecil yang sudah bercampur dengan udara ya termasuk gas gitu ya. Oke, kita akan bandingkan antara droplet atau zat cair dengan zat gas gitu ya. Sekalian saja untuk zat padatnya juga gitu ya. Kita lihat untuk sifat-sifatnya gitu ya. Pertama, jarak antar partikel. Kalau zat padat itu rapat sekali, teratur gitu ya. Kalau cair itu agak renggang. Kalau gas renggang sekali atau berjauhan. Itu dilihat dari jarak antar partikel. Kemudian kestabilan bentuk. Kalau padat jelas seperti itu saja ya, tidak berubah ya. Kalau cair bisa berubah. Kalau gas lebih bisa cepat berubah gitu ya. Kemudian pergerakan partikelnya ketika padat itu tetap ya tidak berubah, tidak bergerak. Kalau cair itu kan bisa bergerak gitu ya. Kalau gas lebih mudah bergerak. Volume itu ada padat itu tetap volumenya tetap. Kalau cair juga volumenya tetap. Kalau gas itu volumenya bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan ya. Dimanfaatkan juga bisa, dikembangkan juga bisa.
itu berubah dari gas, itu volumenya berubah. Gaya tarik antar partikel pada padat itu kuat karena tadi susunannya teratur dan rapat gitu ya. Cair itu lemah, gas itu paling lemah. Nah, itu teman-teman harus bisa memahami sifat-sifat dari ketiga zat ini. Nah, bentuk soalnya seperti tadi gitu. Kalau teman-teman paham maka bisa jawab ini gitu ya. Yuk kita lihat analisa ya A ya, partikel-partikel kecil atau aerosol tadi yang zat gas tadi melayang di udara memiliki gaya tarik antar partikel yang lebih besar. Nah, tidak ya. Gaya tariknya malah lemah gitu ya harusnya. Yang B, partikel-partikel kecil yang melayang di udara memiliki susunan partikel yang lebih rapat. Nah, harusnya yang lebih rapat dropletnya. Karena gas itu lebih berjauhan gitu ya, daripada cair. Yang paling rapat adalah padat ya. Yang C, partikel-partikel kecil yang melayang di udara memiliki gerakan yang kurang bebas. Gitu ya. Harusnya lebih bebas ya tadi ya, pergerakan antar partikel tadi lebih bebas ya. Yang D, partikel-partikel kecil yang melayang di udara atau aerosol tadi, yang zat gas tadi, memiliki gerakan yang lebih bebas dibandingkan dengan zat cair atau dropletnya. Jadi ini benar ya teman-teman. Jadi kita sudah temukan jawabannya, tidak usah dibaca lah, sudah temukan jawabannya kan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Berikutnya, pelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa pandemi COVID-19 terkendala dengan kuota internet. Banyak guru dan peserta didik mengalami keterbatasan dalam kuota tersebut. Hal ini menjadi konsekuensi dari penggunaan teknologi informasi sebagai media pembelajaran berbasis internet. PJJ tidak bisa berlangsung. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan kuota kepada peserta didik dan guru. Apa kesimpulan dari teks tersebut? Nah, kita ulangi lagi teman-teman. Jadi menentukan kesimpulan itu teman-teman yang pertama harus lihat kalimat utamanya. Yang kedua, ide dari kalimat utamanya itu apa. Nah, di situ kesimpulan ada di situ. Oke, paham ya? Kita lihat ya. Kita lihat dulu kalimat utamanya di mana. Pelajaran jarak jauh PJJ pada masa pandemi terkendala dengan kuota internet, itu kalimat pertama. Kemudian banyak guru dan peserta didik mengalami keterbatasan dalam kuota tersebut. Nah, tersebut tadi menjelaskan kuota internet kan? Jadi kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama, kalimat ketiga demikian juga menjelaskan kalimat pertama dan seterusnya. Ternyata begitu. Jadi kalimat pertama ini menjadi fokus. Jadi kalimat utamanya. Nah, karena kalimat utama itu pelajaran jarak jauh PJJ pada masa pandemi COVID terkendala dengan kuota internet, berarti idenya apa? PJJ terkendala. Itu intinya idenya. Pembelajaran jarak jauh mengalami kendala. Itu intinya di situ. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Banyak bantuan kuota internet dari pemerintah membantu nih bukan. Pembelajaran jarak jauh PJJ belum dapat terlaksana atau terkendala. Oke, ini yang ini masuk ya. Jaringan internet belum memadai untuk melaksanakan pembelajaran jarak. Ini terkendalanya mana nih? Belum ada ya. Bantuan kuota internet sangat ini juga belum. Jadi yang paling tepat adalah opsi B. Perhatikan ruang lingkup materi berikut. 1. Adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya, bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, bentuk-bentuk simbiosis, bagian tubuh hewan dan fungsinya, macam-macam ekosistem dan komunitas. Nah, ruang lingkup materi IPA untuk KD menganalisis hubungan terkomponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan. Jadi statusnya adalah analisis hubungan. Ya. Kalau analisis hubungan ekosistem, kalau lihat adaptasi itu hubungan antara hewan misalkan ya dengan lingkungannya. Itu ada berarti ya ada analisis hubungannya ya. Kalau bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya saja tidak ya. Karena itu melibatkan hanya di bagian tubuh tumbuhan itu sendiri, jadi tidak melibatkan hubungan antara ekosistem ya. Bentuk simbiosis ini ada beberapa ekosistem yang terlibat di situ. Bagian tubuh hewan dan fungsinya ini juga tidak. Macam-macam ekosistem dan komunitas ini statusnya hanya macam-macam ekosistem, jadi tidak sampai ke menganalisis hubungan itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. Maraknya pengembangan wilayah perumahan di lahan pertanian produktif bisa menimbulkan permasalahan sosial ekonomi. Permasalahan sosial ekonomi gitu ya. Kita lihat ya. Semakin meratanya pembangunan sampai daerah pedesaan, padahal lahan pertanian produktif aja dihilangkan. Berarti kan harusnya kalau lahan pertanian produktif itu dihilangkan, maka akibatnya apa? Pertanian, hasil pertanian menurun kan gitu ya. Hasil pertanian menurun, maka
pendapatan per kapitanya turun kan otomatis begitu. Jadi harusnya pembangunan ya malah terhambat gitu ya. Yang B, banyak pemuda desa beralih profesi menjadi pekerja kantoran. Ini juga tidak ada jaminan teman-teman. Nah, di situ kan pengembangan wilayah perumahan di lahan pertanian produktif ini kan mengurangi lahan pertanian. Jadi tidak secara langsung berhubungan dengan pemuda yang ingin bekerja di sektor lain, terutama sektor perkantoran. Tidak ada hubungannya ya. Yang C, hasil pertanian turun. Oke, ini berdampak pada perekonomian desa, ini benar ya teman-teman ya. Naiknya harga sandang tidak ada hubungannya. Meningkatkan penghasilan desa ini juga tidak ada hubungannya. Jadi jawaban yang paling tepat C. Contoh perilaku masyarakat dalam menjaga wilayah kedaulatan NKRI adalah yang mana ini? Yang A, menghindari perpecahan dengan menjaga teritorial. Oke, benar. Bergotong royong membangun batas wilayah. Ini juga benar, tapi biasanya batas wilayah itu yang bertanggung jawab pemerintah ya teman-teman ya. Kalau batas-batas wilayah, pembangunan batas wilayah itu yang tanggung jawab adalah pemerintah gitu ya. Bersiap-siap berperang mempertahankan keutuhan NKRI ini. Ini juga benar, tapi itu musuh dari luar. Padahal di situ menjaga wilayah kedaulatan NKRI itu tidak hanya dari luar, malah yang paling penting dari dalamnya itu. Serangan separatisme dan lain-lain, pemisahan wilayah dan lain-lain itu lebih mengerikan daripada musuh dari luar gitu ya. Membatasi hubungan dengan negara lain jelas tidak. Mempersenjatai diri untuk menjaga perbatasan wilayah ini juga ini benar juga, tapi ini sudah ditanggung oleh pihak TNI kita gitu ya. Jadi jawaban yang paling bagus ya, ini meskipun benar semua tapi yang paling bagus yang A. Kita mulai dari nomor pertama, contoh pengaruh antara lingkungan tempat tinggal terhadap kehidupan sosial ekonomi adalah titik-titik. Jadi ada hubungannya lingkungan dengan kehidupan sosial ekonomi. Berarti ada hubungannya antara lingkungan pekerjaan, lingkungan dengan status pekerjaan gitu ya teman-teman ya. Kita lihat ya opsi pilihan gandanya. Petani garam di sekitar pantai. Oke, pantai menyajikan air laut sehingga dapat diolah menjadi pekerjaan sebagai petani garam. Oke, itu masuk akal. Profesi perawat di rumah sakit ini tidak bisa ya teman-teman ya. Tidak semua orang berprofesi perawat itu di rumah sakit. Oke, guru di daerah pedalaman juga tidak ada hubungannya gitu ya. Tentara di perbatasan wilayah juga tidak ada hubungannya. Pedagang di pasar tradisional juga tidak ada hubungannya. Dan jawabannya yang paling benar adalah yang opsi A. Petani garam di sekitar pantai. Jadi memang pantai itu bisa digunakan untuk pertanian garam gitu ya. Jadi di situ muncullah suatu profesi yaitu sebagai petani garam. Perhatikan tahapan yang dilakukan oleh pemilih pada saat pemilu atau pilkada berikut ini. 1, itu menerima surat dari panitia, mendapatkan tanda berupa tinta di jari pemilih, mencoblos surat suara di bilik suara, memasukkan surat suara ke kotak suara. Tahapan pelaksanaan yang tepat dilakukan oleh pemilih setelah pemilih mengisi daftar hadir adalah titik-titik. Oke, kalau kita lihat dari nomor 1 sampai nomor 4 itu memasukkan surat suara ke kotak suara ini mungkin saja menjadi pilihan. Oke, kita lihat ya. Yang pertama kita pasti dapat menerima surat suara dulu, ya jelas ya. Yang kedua mencoblos gitu ya, mencoblos. Kemudian yang ketiga memasukkan surat suara dulu. Ya. Kemudian baru yang terakhir itu diberi tanda tinta gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat dari 1 sampai 4 itu begitu. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2 yang C ya. Berikutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, jika pada operasi campuran terdapat operasi hitung dalam kurung, maka yang di dalam kurung terlebih dahulu diselesaikan. Yang kedua, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian dengan penjumlahan dan atau pengurangan, selesaikan dulu operasi perkalian atau pembagian, baru penjumlahan atau pengurangan. Yang ketiga, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian,
dengan penjumlahan dan pengurangan, selesaikan dulu pengurangan atau penjumlahan. Yang 5, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian dengan penjumlahan atau pengurangan, selesaikan dulu berurut dari yang paling depan paling kiri. Oke, pernyataan yang benar dalam penyelesaian operasi hitung bilangan adalah yang mana? Ini yang paling benar ya teman-teman. Oke, kita lihat ya. Dari nomor 1, jika pada operasi campuran terhadap operasi hitung dalam kurung, maka yang dikerjakan dalam kurung dulu. Yes, ini benar. Jika terdapat operasi perkalian pembagian serta penjumlahan atau pengurangan, selesaikan dulu perkalian pembagiannya baru. Oke, ini juga benar nomor 2. Nomor 3, jika terdapat operasi perkalian pembagian dan penjumlahan pengurangan, selesaikan dulu pengurangan. Tidak mungkin ya, salah dia. Tidak boleh. Yang keempat, jika terdapat penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan dulu operasi yang paling kiri. Ini benar juga. Jadi kalau ada penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan dari yang paling kiri dulu, gitu ya teman-teman. Yang 5, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian dengan penjumlahan pengurangan, selesaikan dulu berurut dari paling kiri. Ini salah ya. Salah. Jadi yang paling benar adalah 1, 2, 4. Perhatikan teks berikut. Pak Amir adalah guru kelas 1 sekolah dasar. Ia akan mengajarkan membaca kepada muridnya. Ia belum mengenal potensi muridnya satu per satu. Pak Amir akan melakukan beberapa tahapan agar murid bisa membaca. Susunan tahapan yang dilakukan oleh Pak Amir adalah sebagai berikut. Di situ disediakan 5 teman-teman ya. Susunan tahapannya yang pertama mengajarkan huruf mati, melatih anak melafalkan suku kata, memperkenalkan huruf dengan cara yang menyenangkan, mengajak anak membaca suku kata secara bervariasi, melatih anak untuk membaca kata secara utuh. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, yang dilakukan oleh Pak Amir adalah yang pertama, merencanakan pembelajaran membaca. Benar nggak itu? Di situ bukan perencanaan ya teman-teman, di situ adalah langkah, step ya. Yang B, mengevaluasi membaca menulis, ini juga tidak. Yang C, mengumpulkan bahan pembelajaran membaca, ini juga bukan. Yang D, menilai urutan tahapan pembelajaran membaca. Ya oke, benar nih ya. Yang D ini urutan tahapan pembelajaran membaca. Yang E, menilai kemampuan membaca peserta didik. Oke, ya jawaban yang paling tepat ya E ini. Jadi dari 1 sampai 5 itu kan sebenarnya adalah urutan tahapan dalam kegiatan pembelajaran membaca gitu. Oke, soal berikutnya teman-teman akan disajikan teks di sini tentang virus corona ya. Nanti kita baca, tapi kita alangkah baiknya kita lihat dulu untuk pertanyaannya. Bila penulis bertujuan mengajak peserta, penulis mengajak masyarakat agar lebih peduli kesehatan, maka paragraf yang tepat adalah, ini teman-teman lihat nih teman-teman. Bila penulis bertujuan mengajak masyarakat agar lebih peduli, mengajak itu berarti masuknya di paragraf persuasif kah? Kita lihat ya. Nah, secara penuh dulu kita bacakan aja. Virus corona telah menyebar ke berbagai belahan dunia sehingga menelan berjuta jiwa. Penyebab dari wabah ini adalah virus corona jenis baru yang disebut novel coronavirus. Nah, kalau modelnya seperti berita seperti ini namanya teks informatif. Teks informatif itu masuknya di teks eksposisi gitu ya. Kalau paragraf narasi itu ada jelas urutan waktu, urutan peristiwanya, urutan kejadiannya. Kemudian kalau eksposisi tadi adalah teks informasi teman-teman. Isinya fakta ya, biasanya. Kemudian bahasa yang digunakan juga formal atau baku. Menerangkan suatu topik kepada orang lain gitu ya. Kemudian argumentasi itu pendapat. Pendapatnya disertai dengan fakta-fakta pendukung, itu namanya argumen. Ada pendapat kemudian dikuatkan dengan fakta pendukung. Kalau persuasi itu ajakan ya. Ajakan untuk melakukan sesuatu dia. Kalau deskripsi itu nanti masuknya di penggambaran objek berdasarkan pengamatan indera itu ya tentunya ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari yang pertama tadi, sudah kita baca, virus corona telah menyebar, itu masuknya di teks berita atau teks eksposisi. Kemudian virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, penularannya begitu cepat, hanya beberapa saat saja sudah seperti kota mati, jalan-jalan sepi dan seterusnya gitu ya. Jadi ini bisa masuk di
apa namanya deskripsi bisa masuk di narasi juga. Karena narasi kenapa? Di situ awalnya di Wuhan kemudian menyebar ke kota-kota sebelahnya gitu ya. Bisa narasi juga bisa deskripsi karena di situ menggambarkan ada jalan-jalan sepi, titik pertokoan dan pusat perbelanjaan tutup dan lain-lain, itu seolah-olah kita dibawa untuk masuk ke situasi itu. Jadi itu bukan teks narasi ya. Ini kalau karena ini alur waktunya hanya satu maka bukan teks narasi. Ini kita masukkan di teks deskripsi. Yang terakhir, paragraf terakhir, virus ini menular melalui percikan ludah penderita. Untuk itu agar tidak tertular virus ini maka kita harus membiasakan mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker agar terhindar dari percikan ludah penderita, menjaga jarak dengan orang lain agar terhindar dari kemungkinan terkena percikan ludah penderita, mencuci tangan dengan air sabun yang mengalir ya. Oke, di situ ada kata-kata ini teman-teman ya. Teman-teman ada kata-kata agar tidak tertular virus ini maka kita harus membiasakan. Jadi ini kita diajak untuk melakukan kegiatan 3M ya teman-teman. Nah ini masuknya di persuasi. Cocok dengan soalnya tadi. Ada tujuan mengajak masyarakat agar lebih peduli kesehatan. Jadi ini masuknya di persuasi juga. Yang sesuai di paragraf mana ya? Paragraf 3 teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Paragraf 3 adalah paragraf persuasif. Bencana tsunami pernah terjadi di Aceh. Peristiwa ini membuat masyarakat di sekitar pantai waspada terhadap bencana alam ini. Salah satu upaya tanggap bencana tsunami adalah titik-titik. Oke, kita langsung analisa saja dari A sampai E. Yang pertama, berlari dan naik pohon kelapa yang tinggi. Nah, setingginya pohon kelapa itu biasanya tetap tersapu oleh tsunami gitu ya. Berlari kemana ini? Berlari itu lari kemana kan tidak jelas ini ya teman-teman. Yang B, naik perahu, padahal tsunami itu ada di laut ya. Tsunami itu ada di laut meluap ke darat. Kok naik perahu itu gimana ini ya? Mengungsi ke pulau lain ya. Oke ya, keburu kesapu gelombang gitu ya teman-teman. Yang C, keluar rumah dan mencari bangunan tinggi. Oke. Keluar rumah dan mencari bangunan tinggi. Keluar rumah itu ciri khas dari gempa teman-teman, bukan tsunami ya. Mencari bangunan tinggi. Bangunan setinggi apa sih di pantai gitu ya. Ya sebenarnya juga bagus juga, tapi kuat enggak itu menahan gempuran ombak gitu ya. Yang D, berlari mencari tempat yang lebih lapang. Ini biasanya kalau berlari mencari tempat yang lebih lapang ini masuknya di gempa ya, bukan tsunami ya teman-teman ya. Menjauh dari pantai. Ini tsunami ini karena pantai itu biasanya pertama yang diterjang tsunami adalah pantai gitu ya. Mencari tempat yang lebih tinggi ini ya, juga bagus ini. Jadi E ini paling dua-duanya cocok gitu ya. Kan itu semuanya diberikan 2 langkah ya. Yang memang paling cocok untuk dua-duanya untuk bencana tsunami ya E itu menjauh dari pantai, kemudian mencari tempat yang lebih tinggi. Lanjut ke nomor berikutnya. Seorang guru memberikan soal kepada peserta didik. Dalam gudang terdapat 525 kodi selimut. Selimut tersebut akan disalurkan ke 25 daerah terdampak gempa. Berapakah jumlah warga yang mendapatkan selimut di setiap daerah? Model operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikan soal tersebut adalah, oke teman-teman. Jadi sebelum teman-teman itu menjawab di opsi pilihan gandanya, teman-teman harus tahu dulu satu kodi itu berapa. Satu kodi itu 20. Jadi kalau ada 520 kodi, itu berarti total selimutnya ada 525 dikalikan 20 ya. Itu kan berarti jumlah selimutnya ada sekian ya. Kemudian dibagi ke 25 daerah ya, tinggal dibagi aja. Dikalikan dulu baru dibagi kan ya. Dikalikan itu tujuannya untuk menghitung total selimut, kemudian dibagikan ke 25 daerah. Jadi jawabannya yang 525 kali 20 dulu dibagi 25. Ini ketemunya yang C berarti ya. Ini mudah sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman memahami aturan dari operasi bilangan. Next, berikutnya makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah
Kita lihat opsi pilihan gandanya dulu sebelum kita jawab. Proklamasi adalah jembatan emas untuk menuju masyarakat yang kaya budaya. Proklamasi adalah perjuangan titik darah penghabisan terakhir bagi para pahlawan Indonesia. Proklamasi pada dasarnya adalah babak baru perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah, yang di bangsa Indonesia mendapatkan kebebasan menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Yang proklamasi merupakan kesempatan untuk keluar dari cengkeraman Belanda. Oke teman-teman, makna proklamasi 17 Agustus 1945 itu teman-teman sebenarnya bisa lihat di pembukaan UUD 45. Pembukaan UUD 45 alinea 2 itu tegas tentang makna dari proklamasi kita gitu ya. Ini bunyinya gini teman-teman. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, dari situ teman-teman tahu bahwa sebenarnya esensi dari proklamasi 17 Agustus itu mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Ini tujuannya. Esensi dari makna proklamasi itu ya mengantar masyarakat Indonesia menuju yang merdeka, bersatu, berdaulat ya, bebas untuk menentukan nasib sendiri, adil, dan untuk memakmurkan rakyat, terbebasnya dari penindasan gitu ya teman-teman ya. Itu makna dari proklamasi 17 Agustus yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu ya. Kita cari dulu ya. Nah, ini yang cocok yang mana ini? Yang D ini teman-teman. Jadi bangsa Indonesia itu mendapat kebebasan menentukan nasib sendiri. Gitu ya, teman-teman. Itu namanya merdeka. Bangsa berdaulat. Nah, ini ya, esensinya itu. Dan tujuannya apa? Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Itu tadi terusannya. Pada saat terjadi petir, bunyi petir akan terdengar setelah cahaya petir terlihat. Jadi bunyi petirnya kebelakangan, cahaya dulu yang kelihatan oleh mata gitu ya. Nah, itu karena apa kira-kira? Yang A, bunyi petir merambat lebih lambat daripada cahaya petir. Daya tangkap mata lebih cepat daripada telinga. Semakin tinggi suhu udara, kecepatan bunyi semakin cepat. Hembusan angin menghambat kecepatan suara atau bunyi merambat dalam bentuk transversal. Jadi di sini itu sebenarnya teman-teman diuji untuk pemahamannya tentang perbedaan antara gelombang bunyi dengan gelombang cahaya teman-teman. Nanti teman-teman akan bisa jawab sendiri kalau paham tentang perbedaan gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Nah, ini perbedaan yang pertama kita lihat di gelombang bunyi atau gelombang suara. Gelombang suara itu jenisnya adalah energi mekanik, teman-teman. Gelombang longitudinal ya, gelombang longitudinal ya, bukan gelombang transversal. Kemudian merambat hanya jika ada media. Bisa merambatnya karena ada media, bisa gas, padat, cair gitu ya teman-teman. Tidak bisa merambat di ruang hampa. Bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Ya, semuanya butuh media kalau bunyi. Cepat rambatnya sesuai dengan jenis medianya ya, padat, baru cair, baru gas. Semakin menggunakan media padat semakin cepat. Kemudian cair di bawahnya, kemudian gas itu yang paling lambat sebenarnya teman-teman. Kecepatan di udara, ya, kecepatan bunyi di udara ini kita tulis ini di udara ya teman-teman, bukan di benda padat ya, di udara. Kecepatannya adalah 343 meter per second. Ya sebenarnya undi-undi atau hampir sama dengan kecepatan Valentino Rossi ketika di lintasan balap gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Oke. Kalau cahaya teman-teman itu masuknya di bentuk gelombangnya adalah gelombang elektromagnet, jenis gelombangnya adalah gelombang transversal, kemudian merambatnya bisa di ruang hampa, bisa tanpa medium apapun bisa merambat. Contoh matahari itu sampai ke bumi kan melewati ruang-ruang hampa banyak sekali ya. Tanpa media bisa merambat, kemudian cepat rambatnya kecepatan rambatnya 3 kali 10 pangkat 8 atau 300 juta meter per second. Itu cepat sekali teman-teman. Nah dari sini teman-teman bisa paham ya. Jadi kecepatan bunyi itu 340-an, nah 340 meter per second. Kecepatan cahaya itu 300 juta atau 3 kali 10 pangkat 8. Cepat banget cahaya. Bunyi pelan-pelan ya. Jadi
kecepatan rambat dari bunyi itu lambat dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Oke ya, jadi jawaban yang paling tepat dari A sampai E ini jelas yang A. Nah, oke, soal berikutnya nanti teman-teman disajikan teks, kemudian di situ kita baca bagian akhir aja soalnya. Kegiatan yang paling tepat dilakukan oleh bagi guru di masa pandemi COVID-19. Ya, sesuai ilustrasi tentunya. Oke, kita lihat ya. Pengangguran merupakan masalah yang terjadi hampir di semua negara. Seorang dikatakan sebagai pengangguran apabila ia potensial bekerja namun tak bekerja. Dampak pengangguran salah satunya adalah kriminalitas. Solusi untuk mengatasi masalah ini tergantung pada permasalahannya. Beberapa solusi tersebut diantaranya menyediakan bursa tenaga kerja, pelatihan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan jiwa kewirausahaan, atau bahkan transmigrasi gitu ya. Jadi kita lihat ya, jadi kegiatan yang paling tepat dilakukan oleh guru pada masa pandemi gitu ya. Tentunya yang produktif juga gitu ya. Yang menawarkan jasa les privat secara daring, oke, boleh. Mencari informasi lowongan untuk kerja sambilan juga boleh. Beralih profesi, ini yang tidak masuk akal gitu ya. Membuat konten pembelajaran di media sosial, ini yang lebih bagus ini ya. Melayani les pribadi melalui kunjungan rumah. Kalau kunjungan rumah ini ikut menyebar ya, ikut menyebarkan COVID tentunya. Nah, jadi kalau tidak yang A, ya yang D gitu ya teman-teman. Kalau tidak A, D. Menawarkan jasa les privat secara daring atau membuat konten pembelajaran di media sosial. Ini yang kira-kira lebih lebih mengcover pekerjaan sebagai guru yang mana gitu ya. Kalau kita menawarkan jasa les privat, dia hanya mengajar di satu anak saja gitu ya. Kalau membuat konten pembelajaran di media sosial, tentu saja yang nonton adalah anak di Indonesia banyak sekali gitu ya. Bisa muridnya sendiri bisa juga belajar di situ. Kemudian orang lain juga bisa belajar di situ dan sesuai dengan profesi sebagai guru gitu ya teman-teman. Jadi yang D ini yang paling bagus. Dan juga teman-teman yang perlu tahu bahwa konten pembelajaran di media sosial dengan subscriber tertentu ya, itu ada value-nya gitu ya, ada value-nya, ada uangnya gitu ya. Dibayar sebagai partner iklan gitu ya teman-teman ya. Berikutnya lalat memiliki siklus hidup yang terdiri atas 4 tahapan secara acak. Tahapannya telur, lalat dewasa, pupa, larva gitu ya. Telur, lalat dewasa, pupa, larva. Urutan siklus hidup lalat yang paling tepat nih teman-teman bisa carikan ini ya. Siklus lalat. Nah, karena namanya siklus itu bisa dimulai dari kapan saja, bisa mulai dari telur, bisa mulai juga dari lalat dewasa. Seperti halnya ayam teman-teman. Duluan mana ayam dengan telurnya? Ya kan bisa jawab telur dulu boleh, ayam dulu juga boleh gitu ya teman-teman. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kalau kita mulai dari telur maka berubah menjadi larva. Larva itu ulat. Ya, ular, ya, ulat. Kemudian menjadi pupa atau kepompong. Kemudian baru bermetamorfosis menjadi lalat dewasa gitu ya. Jadi perputarannya begitu. Telur menjadi larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa. Pupa itu pompong teman-teman. Kemudian baru menjadi lalat dewasa. Nah, kalau kita lihat yang A, satu itu telur, 2 lalat dewasa. Masa telur langsung jadi lalat dewasa? Tidak mungkin ya, ini salah. Yang 2, 1 ke 3, telur menjadi pupa. Harusnya telur ke larva dulu, yang kedua juga salah. Yang C, 2, 1, 2 itu lalat dewasa, kemudian bertelur, oke. Kemudian menjadi 3, pupa. Kemudian menjadi larva. Pupa dan larva itu duluan larva, jadi tidak mungkin. Yang 4 itu 2 lalat dewasa, kemudian telur, kemudian keempat di larva, kemudian pupa. Nah, ini yang D ini benar. Urutannya dimulai dari lalat dewasa, kemudian bertelur, kemudian menjadi larva, baru terakhir pupa. Ya. Kembali lagi ke lalat dewasa lagi. Itu ya teman-teman ya. Bacalah teks berikut. Jadi nomor berapakah yang termasuk tugas guru sebagai pendidik? Nah, teks berikut ya. Tugas profesi guru adalah mendidik, mengajar, dan melatih guru. Jadi ada 3 profesi dari guru adalah mendidik, kemudian mengajar, melatih.
yang berkualitas dan kredibel, yang melakukan semua tugas sendiri sesuai dengan profesi yang baik. Berikut ini rincian dari tugas profesi guru sekolah dasar sebagai berikut gitu ya. Ini yang profesi sebagai pendidik kita lihat dari nomor 1 sampai 6, kita langsung aja dianalisa menjadi panutan bagi semua orang. Oke, yes, gitu ya. Itu pendidik. Merencanakan melaksanakan pembelajaran itu mengajar. Ya. Mengenal dan mengembangkan nilai-nilai itu mendidik. Mengenal kepribadian siswa itu pendidik. Memilih menggunakan alat peraga itu pengajar. Mempraktikkan konsep pembelajaran itu melatih, mengajar dan melatih. Ya teman-teman ya, jadi bedakan antara status guru sebagai pendidik, status guru sebagai pengajar. Kadang juga status guru sebagai pelatih, contohnya untuk olahraga ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 4 gitu ya. Hama tikus merupakan masalah yang menyebabkan petani gagal panen. Petani mengatasi hama tikus dengan menggunakan pestisida kimia, namun penggunaan pestisida kimia dalam waktu yang lama dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup. Alternatif strategi mengatasi hama tikus yang sudah dilakukan bernilai ekonomis dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Di situ ingin mengatasi tikus, tapi dengan metode lain gitu ya, selain dari pestisida, tentunya yang lebih ekonomis, kemudian tetap menjaga kelestarian lingkungan gitu ya. Memasang banyak orang-orangan sawah, ini untuk burung biasanya, bukan untuk tikus itu ya. Menerapkan sistem pertanian mina padi, bukan juga itu ya. Menerapkan pengasapan dengan belerang, pengasapan belerang nanti juga tercemar dan juga tidak efektif, mahal juga ya. Menabur kapur barus di seluruh area sawah, ini butuh berapa kapur barus ya. Bisa juga untuk mengusir tikus, tapi butuh berapa kapur barus dan tidak bisa tahan lama, kena hujan selesai habis gitu ya. Memanfaatkan burung hantu sebagai predator tikus. Nah, ini yang paling bagus ya, memang di rumah burung hantu. Jadi memelihara atau memanfaatkan burung hantu. Burung hantu itu kalau dibuatkan rumah di sawah nanti ditinggali dia. Ya, di situ dia makan tikus ya, setiap hari bisa 3 tikus. Jadi lumayan kan efektif dan lumayan lebih ekonomis tanpa kita bayar ya, tidak membutuhkan bayaran dari kita. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh, termasuk gaya yang sentuh yang mana. Oke, gaya sentuh, gaya tak sentuh. Kita analisa langsung aja di A sampai E. Magnet, magnet itu adalah gaya tak sentuh. Sisir digosokkan rambut untuk menarik magnet, ya. Untuk menarik kertas. Sisir digosok. Ini juga apa namanya, ini gaya tak sentuh. Pakai elektrostatis ya. Ini yang fokusnya adalah menarik kertasnya nih teman, bukan pas digosok itu gaya sentuh, tapi untuk menarik kertas ini nanti di elektrostatis, jadi termasuk gaya tak sentuh. Bunga yang berguguran ini biasanya faktornya adalah gravitasi, ini juga gaya tak sentuh. Siswa mendorong meja, ini jelas gaya sentuh, ya, gaya dorong. Buah kelapa jatuh ini juga dipengaruhi oleh gravitasi, maka ini adalah gaya tak sentuh. Setiap 1 bulan sekali warga RT di tempat Pak Budi ada jadwal siskamling. Pak Budi bekerja pada malam hari. Jadwal kerja Pak Budi bersama dengan kegiatan siskamling. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh Pak Budi. Oke, kita lihat yang A, meminta orang lain menggantikannya. Mengabaikan saja tugasnya, mengubah jadwal tugasnya, mengatur jadwal kegiatan, membagi waktu kerja. Ini yang paling cocok adalah membagi waktu kerja, teman-teman. Kalau meminta orang lain menggantikannya, oke, secara tenaga bisa diatasi ya. Tapi secara kekeluargaan, kumpul bersama warga gitu ya, solidaritas dengan warganya tidak dapat. Kalau mengabaikan jelas nanti jadi diasingkan oleh warga yang lain gitu ya, tetangga yang lain. Mengubah jadwal tugas tidak mungkin gitu ya teman-teman ya. Mengatur jadwal kegiatan juga bisa saja, tapi yang memang yang paling bagus adalah pembagian waktu kerja. Teks berikut untuk menjawab pertanyaan 29, 30, nanti teman-teman diberikan teks, kemudian soalnya adalah berdasarkan informasi tersebut, solusi paling tepat untuk mengatasi pengangguran di masa pandemi. Teksnya panjang nih, pengangguran merupakan masalah yang terjadi hampir di semua negara.
Seorang dikatakan sebagai pengangguran apabila ia potensial bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Dampak pengangguran salah satunya adalah kriminalitas. Solusi untuk mengatasi masalah ini tergantung pada permasalahan. Beberapa solusi tersebut diantaranya menyediakan bursa tenaga kerja, pelatihan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan jiwa kewirausahaan, atau bahkan transmigrasi. Menurut Anda solusi yang paling tepat, efektif, tepat gitu ya. Kita lihat yang A itu menyediakan bursa tenaga kerja. Untuk apa kalau memang tidak ada yang mau menerima, kenapa kita harus menyediakan bursa tenaga kerja? Tidak mungkin gitu teman-teman. Sementara banyak perusahaan yang tutup, menyediakan bursa kerja untuk apa? Pelatihan kerja untuk apa juga gitu ya. Wong tempat kerjanya aja ditutup gitu ya teman-teman ya. Peningkatan kualitas pendidikan juga untuk apa? Gitu ya. Dampaknya terhadap ekonomi apa? Kita itu butuhnya adalah kerja. Kerja ada yang bayar itu teman-teman. Pengembangan jiwa kewirausahaan ini yang paling masuk, paling logis ya. Transmigrasi tidak logis. Pengembangan jiwa kewirausahaan itu artinya teman-teman yang biasanya bekerja di perusahaan, di pabrik, di apa itu bisa berwirausaha sendiri gitu ya, punya kreativitas wirausaha. Jadi itu lebih bisa untuk mendongkrak ekonominya sendiri ya daripada menggantungkan terhadap ekonomi dari perusahaan atau yang lain gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat yang D ini. Perhatikan data berikut, judul bukunya adalah Metode Penelitian Bisnis, penulisnya Lokman Hakim, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian kota terbitnya adalah Surakarta, tahun terbitnya 2004. Cara penulisan daftar pustaka, oke teman-teman. Begini cara menulis daftar pustaka sebelum kita analisa A sampai E ya teman-teman ya. Pertama yang ditulis adalah nama. Nama harus dibalik ya. Nama belakang atau nama keluarga ditulis dahulu, kemudian baru nama depan. Ditandai dengan tanda koma. Jadi dipisah dengan tanda koma, kemudian setelah itu dikasih titik. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tahun terbitnya. Tahun terbitnya. Setelah nama dibalik, kasih koma, kasih titik, kemudian tahun terbit, titik, baru judul bukunya. Biasanya judul bukunya ditulis dengan format miring atau italic ya. Tulis miring bukan teman-teman, bukan tegak ya, bukan bold ya. Kemudian kota terbit, nama penerbit. Kota terbitnya dulu baru nama penerbit gitu ya. Kota terbitnya dulu baru nama penerbit itu ya. Biasanya kota terbit dan nama penerbit itu ditandai dipisah dengan tanda titik 2. Kota dulu baru nama penerbit ya. Oke, teman-teman nanti kalau disajikan soal ini pasti pusing karena soalnya hampir mirip-mirip. Bedanya di sebelah mana teman-teman harus paham ya. Dari A sampai E untuk Hakim Lukman semuanya benar. Oke, tahun 2004 semuanya benar. Untuk nama bukunya metodologi. Nah, ini yang D dan E ini semuanya tidak miring ya, bukan tidak ditulis miring, maka yang D dan E salah gitu ya. Tidak usah diperhatikan. Jadi tinggal A, B, C. Oke ya, kita lihat berikutnya adalah harusnya adalah kota terbitnya dulu. Yang A jelas salah. Yang A fakultasnya dulu berarti yang penerbitnya kan. Oke, jadi tinggal B dan C. Bedanya apa sekarang B dan C? Surakarta titik 2. Oke, semuanya benar. Nah, ini yang B ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Padahal nama penerbitnya adalah Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, ini penerbitnya ya jadi satu ini teman-teman, harus lengkap. Meskipun di situ tempatnya sudah Surakarta gitu ya. Tempat kota terbitnya sudah Surakarta, namun tetap kita tulis nama penerbitnya ya lengkap. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Karena itu nama universitas. Nama universitasnya bukan Universitas Muhammadiyah ya, tapi Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. FEUMS gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat opsi C. Oke, sebagai info, selain dari Majalah menyediakan konten video YouTube yang teman-teman bisa lihat di YouTube ya, dari Majalah juga ada teman-teman yang ingin versi fullnya, teman-teman bisa baca e-booknya. Bagi teman-teman yang mau memesan e-book untuk tes substansi PBG Prajabatan 2025,
itu teman-teman bisa menghubungi nomor yang tertera di sini ya teman-teman ya. Harganya cukup 50.000, teman-teman bisa akses semua jenis soal yang nanti dikeluarkan di PPG Prajabatan. Ada literasi numerasi dan juga tes substansinya. Oke, itu aja teman-teman ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap stay tune di channel kita tercinta. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kita dari My Channel, silakan teman-teman subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya sehingga teman-teman nanti setiap kali dari My Channel mengunggah program untuk belajar P3K, teman-teman sudah mendapatkan notifikasinya, tinggal diklik aja kemudian bisa menonton sambil belajar gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.